Selamat pagi dok. Selamat pagi, Mas. Pagi dok. Mungkin saya sedikit juga mengkonfirmasi memang dokter namanya Dokter Corona Rintawan. Ini juga pasti sudah banyak sekali yang mengomentari ya dokter ya. Iya, betul. Baik dokter, Banyak yang nggak mungkin bisa yang ya baik dokter, kita akan langsung saja menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah diajukan melalui media sosial kami kepada dokter. Yang pertama ini dari @Jonathan Handoko. Pagi dok, saya mau tanya bagaimana bedanya gejala sesak nafas COVID-19 dengan sesak nafas asma? Silakan dok. ya, kalau rasa sesaknya biasa yang dialami oleh orang awam tentunya sama ya. Mhm. Jadi dia sama-sama, merasa sulit bernafas. Memang biasanya hanya dapat dibedakan oleh seorang dokter biasanya ada suara apa, kalau asma itu yang kalau bahasa awam itu apa, mengi ya, kayak Hmm. suara speech gitu. Tapi kalau pada kasus yang, sesak pada yang COVID ini, itu maka suara itu tidak bisa didengarkan gitu. Tapi Oke. kalau rasa sesaknya sama ya. Kadang beberapa, pasien merasa ada nyeri dada yang, eee, Untuk COVID ya. bersamaan ya untuk COVID ini dia ada rasa nyeri dadanya, tapi pada asma tidak ada. Mhm. Dokter, mungkin saya sekaligus menambahkan mengenai ada sebuah video yang sempat viral beberapa hari terakhir ini yang menunjukkan bagaimana paru-paru itu berisi dengan cairan yang sangat kental begitu, cenderung malah padat begitu dok. Mungkin bisa dijelaskan juga, mungkin dokter sendiri sudah melihat ya video yang ramai disebarkan itu. Oh iya, itu video hoax, Mas. Itu Jadi hoax, itu, oke. iya betul. Jadi itu ternyata, klarifikasi dari, itu almarhum sudah meninggal dan, Hmm. putranya itu sudah juga mengkonfirmasi di media, sosial itu memang karena kanker paru. Jadi, Hmm. itu akibat yang disebabkan oleh kanker paru untuk video itu ya, gitu. Mhm, Dan mhm. saat ini memang belum ada pemeriksaan yang bisa menunjukkan itu kerusakan parunya seperti apa untuk yang COVID. Oke, jadi itu, kita klarifikasi video yang ramai tersebar itu bukan, karena Karena COVID, COVID-19 ya, ya? Oke, baik, ya. terima kasih dokter atas klarifikasi ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dok, dari @hanif_muslim68. Apakah orang tanpa gejala atau OTG yang membawa virusnya akan hilang dengan sendirinya atau bagaimana? Ya, bisa kalau memang daya tahan, tubuhnya bagus, ya virusnya juga akan terbunuh sendiri. Cuman permasalahannya kan selama dia tidak mengalami gejala, maka dia merasa sehat dan kalau dia tidak aware, dia bisa Mhm. menularkan ke orang lain. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Dan menularkannya bisa sampai berapa lama dok? Apakah selama masa inkubasi atau lebih lama dari 14 hari itu? Biasa 7 sampai 14 hari, itu dia juga ada yang bicara, secara teori sampai 20 hari. Jadi Oke. sebetulnya, saran saya kalau memang, kita tidak tahu ya kapan kita kemasukan virus atau Ya. enggak, makanya, untuk orang-orang yang merasa sehat tapi punya resiko habis bertemu di kerumunan massa Hmm. atau mungkin bekerja di tempat-tempat yang resiko itu, wajib pakai masker ya, jadi supaya tidak menularkan ke orang lain. Oke, jadi, saya menambahkan juga, kalau saya agak bingung apakah saya OTG atau tidak, biasanya penandanya apa? Karena tidak ada gejala kan, tapi bagaimana saya harus mengklarifikasi bahwa atau mengklasifikasi bahwa saya ini OTG, sehingga agar saya tidak, membahayakan orang lain. Bagaimana saya mengukur apakah saya ini OTG atau tidak begitu? Pertama banyak aplikasi yang, Eee, bisa menyebutkan bahwa kita termasuk resiko tinggi atau tidak ya. Oke, Nah, dari pemerintah atau dari Muhammadiyah, dari NU juga mau. Nah, itu bisa salah satu untuk mengukur bahwa kita resiko tinggi, kita mhm, bisa menularkan atau tidak, seperti itu. Jadi tapi secara aman, maka kita harus berasumsi kita semua bisa menularkan. Jadi oke, tentunya memakai masker itu wajib. ya. Oke, berarti kalau kita, beresiko itu saja atau kita sering memasuki area atau bertemu dengan orang lain, itu lebih baik kita anggap bahwa kita, orang tanpa gejala, sekalian saja begitu, mungkin Betul, Dok ya? Jadi betul. kita mengambil langkah pengamanan untuk Tos betul, menyelamatkan orang lain. tidak ada salahnya untuk memakai masker dan sekarang masker kain kan juga murah, Ya, hanya ya. tinggal sering dicuci. Jadi saya kira itu jauh lebih baik. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Dok, dari @ardanas.
Saya mendapatkan informasi tentang ketahanan virus corona yang hidup di kardus, plastik, besi, dan benda-benda lainnya. Apakah paranoid jika kita membuang kardus kemasan atau menyemprotkan plastik dengan disinfektan, dok? Ya, jadi masa hidup virus ini dibanding virus influenza biasa memang cukup mengagetkan ya. Jadi bisa jauh lebih tahan lama. Bahkan kalau pada udara-udara yang lembab dan dingin itu bisa sampai berhari-hari. Tapi tentunya kita tidak perlu ketakutan, tidak perlu paranoid. Cukup kita melakukan usaha-usaha yang bisa membunuh virus ini. Misal kita harus sering mencuci, kemudian kalau misalnya nih dari pasar nih misal habis belanja, nah maka tidak ada salahnya jika plastik itu kita cuci pakai sabun atau kita gosok pakai hand sanitizer, nah, seperti itu ya. Jadi atau kalau punya desinfektan boleh dikasih. Jadi itu usaha-usaha untuk mengurangi. Jadi tanpa harus merasa ketakutan, tapi kita lakukan prosedur-prosedur kewaspadaan ya, ini istilahnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke ini agak terkait dengan pertanyaan selanjutnya. Ini dari @ramos766hi, ini dugaan saya Ramos Silalahi ini. Dok, sebaiknya di masa COVID-19, spray, selimut, dan handuk mandi dicuci berapa kali dalam seminggu atau berapa hari sekali harus dicuci, Dok? Ya kalau saran saya lebih sering lebih bagus. Tapi nanti kita sesuaikan dengan sumber dayanya misalnya. Kalau memang bisa setiap hari, kita cuci setiap hari gitu. Tergantung dari resikonya. Misal untuk orang-orang yang bekerja di rumah sakit, orang-orang yang juga punya resiko tinggi, saya kira kan itu lebih bagus jika dilakukan. Tiap hari begitu ya? Betul ya. Kalau Tapi kita anggap tentunya jika tidak mampu dua hari sekali juga boleh. Karena ini misalnya 1 sampai 2 hari ya bisa hidup di. Oke, kalau ini kita anggap kan kita masih dalam masa PSBB, ada banyak yang mengisolasi diri di rumah, hanya keluar mungkin 2 kali seminggu hanya untuk belanja kebutuhan pokok begitu, Dok. Apakah harus Iya. setiap kali saya Jarang-jarang setelah ya. keluar atau bagaimana? Nah, mungkin cukup seminggu 2 kali. Oke, seminggu 2 kali saya sebenarnya sudah cukup ya, tidak perlu toh di rumah juga Cukup, begitu ya, Dok ya? ya. Ya, karena kan juga jarang keluar ya. Gitu. Tapi tentunya setelah keluar rumah, nah dia harus melakukan prosedur wajib cuci tangan sebelum masuk gitu kan. Ya, terus bisa misalnya dia habis teman-teman yang tiap hari bekerja di rumah sakit, ya memang setiap sebelum masuk rumah dia harus mandi dulu sebelum kemana-mana. Jadi itu untuk meminimalkan resiko ya. Gitu. Jadi itu yang jangan dilupakan ya, bagaimana juga harus Betul. selalu membersihkan diri juga kalau memang habis keluar dari rumah. Oke, Ya. pertanyaan terakhir dari media sosial nih, Dok, dari @guang.ping.78. Orang tua saya umurnya 81 tahun dan 77 tahun, memiliki masalah kolesterol darah tinggi dan diabetes. Nah, setiap 3-4 bulan sekali ini rutin cek. Nah, di situasi seperti ini apakah masih dianjurkan untuk kontrol ke rumah sakit? Soalnya obat tidak bisa dibeli tanpa resep. Bagaimana, Dok? Ya, sekarang banyak rumah sakit sudah melakukan telemedicine. Nah, jadi coba menghubungi rumah sakit yang tempat biasa beliau kontrol, kemudian bisa konsultasi melalui telepon ya, atau mungkin call video. Ini banyak rumah sakit yang sudah melakukan. Dan nanti tentunya ada prosedur khusus, obat bisa diantar oleh rumah sakit tersebut. Jadi tentunya tetap pakai resep, kemudian dengan sepengetahuan dokter dan rumah sakit bisa tetap melayani, tapi mengurangi resiko ya dia terpapar. Oke, jadi itu yang harus diupayakan ya. Tetap berarti sebisa mungkin kalau tidak benar-benar butuh agar tidak harus ke rumah sakit begitu ya, Dok ya? Ya, kan seringkali hanya karena obat habis gitu ya. Nah, itu saya kira bisa dilakukan telemedicine, telepon ke rumah sakit, nanti rumah sakit akan atur untuk konsultasi melalui telepon atau video call, betul. Nah, kemudian nanti obat bisa diantar. Oke, baik. Semoga rumah sakit tempatnya Guangping ini juga menyediakan hal tersebut. Dokter, kita tahan dulu. Amin. Kita akan jeda sebentar.